Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asma dari program studi agribisnis Universitas Muhammadiyah Sedangran Rapang. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang secara teoritis pembangunan merupakan upaya untuk menciptakan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik, sehingga program-program pembangunan yang dicanangkan senantiasa bersifat ide-ide pembangunan atau inovasi, baik yang merupakan fisik maupun non-fisik. Program pembangunan yang bersifat fisik misalnya merupakan pembangunan struktur, sedangkan program pembangunan yang bersifat non-fisik misalnya pembangunan struktur dan pemberdayaan manusia atau sumber daya manusia. Menurut Roger dan Schellhammer 1971 bahwa pembangunan merupakan suatu jenis perubahan sosial di mana ide-ide baru merupakan suatu jenis perubahan sosial di mana ide-ide diperkenalkan kepada suatu sistem sosial untuk menghasilkan pendapatan, pengakses, dan tingkat kehidupan yang lebih tinggi melalui metode produksi yang lebih baik. Pembangunan adalah modernisasi tingkat sistem sosial. Dari definisi di atas dapat diartikan kesimpulan bahwa pembangunan ekonomi mempunyai pengertian: yang pertama, suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi terus-menerus. Yang kedua, usaha untuk menaikkan pendapatan per kapita. Yang ketiga, kenaikan pendapatan per kapita itu harus berlangsung dan jangka panjang. Yang keempat, perbaikan sistem kelembagaan di segala bidang atau misalnya ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya. Sistem kelembagaan ini bisa ditinjau dari dua aspek, yaitu aspek perbaikan di bidang organisasi atau institusi dan perbaikan dan bidang regulasi baik formasi maupun informal. Pembangunan sebagai perubahan sosial. Pembangunan sebagai perubahan sosial sebagai telah dijelaskan di atas bahwa secara teoritis pembangunan sebagaimana telah dijelaskan atas bahasa secara otis pembangunan merupakan upaya untuk menciptakan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik, sedangkan program pembangunan yang bersifat non-fisik misalnya pembangunan struktur dan pemberdayaan manusia, sumber daya manusia, perubahan yang diarahkan dalam proses pembangunan pada hakikatnya adalah perubahan sosial atau social care. Adapun sistem sosial dalam proses komunikasi pembangunan, sistem sosial merupakan target atau secara dari perubahan yang akan diciptakan. Sistem sosial dapat definisikan sebagai suatu kumpulan unit yang berbeda secara fungsional dan terikat dalam kerjasama untuk memecahkan masalah dalam rangka mencapai tujuan bersama. Sebuah sistem sosial terdiri dari subsistem yang dalam konteks tertentu dapat pula menjadi sistem tersendiri. Sistem sosial mandiri ditujukan dari luar lingkupnya. Sistem sosial dapat merupakan sistem yang sangat besar, misalnya sebuah bangsa, sebuah komunitas budaya, komunitas sosial, dan masyarakat. Namun demikian, sistem sosial dapat pula berumpuk kumpulan unit manusia dalam skala kecil, misalnya organisasi dan kelompok. Perubahan sosial merupakan sosial adalah proses di mana terjadi perubahan struktur dan fungsi suatu sistem sosial. Perubahan tersebut terjadi sebagai akibat masuknya ide-ide pembaruan yang diopsi oleh para anggota sistem sosial bersangkutan. Proses perubahan sosial biasa terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, invensi, yakni proses di mana ide-ide baru diciptakan dan dikembangkan. Yang kedua, difusi, yakni proses di mana ide-ide baru dikomunikasikan ke dalam sistem sosial. Yang ketiga, konsekuensi, yaitu perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem sosial sebagai akibat pengadopsian atau penolakan inovasi. Perubahan yang terjadi jika pembangunan atau penolakan ide baru ini menyangkut akibat. Adapun jenis-jenis perubahan sosial. Salah satu cara untuk mengidentifikasikan jenis-jenis perubahan sosial yang terjadi adalah dengan mencermatkan dalam mana sumber terjadinya perubahan itu. Jika perubahan itu bersumber dari dalam sistem
sosial itu sendiri. Perubahan yang terjadi disebut perubahan iman, sedangkan jika sumber dayanya ide baru itu berasal dari luar sistem sosial disebut perubahan kontak. B. Pengertian paradigma pembangunan. Kotak paradigma, Inggris paradigma, mengandung arti model, pola, atau contoh dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia. Paradigma diartikan seperangkat unsur bahasa yang sebagai bersifat konteks tetap dan sebagai perubahan ubah. Paradigma juga dapat diartikan suatu gugusan sistem pemikiran. Menurut Thomas Kuhn, paradigma adalah asumsi teoritis yang umum, merupakan suatu sumber nilai yang merupakan sumber hukum, metode, serta secara penerapan dalam ilmu pengetahuan sehingga sangat menentukan sifat, ciri, dan karakter ilmu pengetahuan tersebut. Paradigma juga dapat diartikan sebagai cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar, atau cara memecahkan masalah yang dianut oleh masyarakat pada masa tertentu. Adapun perubahan paradigma pembangunan pertanian. Paradigma merupakan kumpulan tata niaga yang berbentuk pola pikir seseorang sehingga mempengaruhi citra subjektif seseorang mengenai realitas dan dapat menetapkan bagaimana secara menganggapi realitas tersebut. Sedangkan pembangunan adalah proses jangka panjang untuk meningkatkan pendapatan nasional yang dapat didasarkan kebutuhan perubahan dan perubahan. Paradigma pembangunan adalah secara terhadap suatu persoalan pembangunan yang pergunakan dalam penyelenggaraan pembangunan dan arti pembangunan baik secara proses maupun sebagai metode untuk mencapai peningkatan kualitas kehidupan manusia. Pembangunan pertanian pada masa lampau yang lebih mendekatkan pada pertumbuhan ekonomi telah menimbulkan dampak negatif terhadap ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan. Akibat setelah hampir 4 diwaras pembangunan berlangsung, kondisi pertanian nasional masih dihadap pada berbagai masalah, diantaranya yang pertama, menurunnya konsumen dan produktivitas lahan. Yang kedua, berkurangnya daya dukung lingkungan. Yang ketiga, meningkatnya konvensi lahan pertanian produktif. Yang keempat, meluasnya lahan kreatif. Yang kelima, meningkatnya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Yang keenam, menurunnya nilai tukar penghasilan kesejahteraan petani. Yang ketujuh, meningkatkan jumlah penduduk miskin di pengangguran di pedesaan. Yang kelima, terjadinya kesenjangan sosial di masyarakat. Secara kontrapsi, perwujudan dalam sistem pertanian yang berwawasan lingkungan dengan ciri utama antara lain. Yang pertama, A. Perencanaan pembangunan bersifat bottom up, melibatkan stakeholders, petani, pelaku. Yang B. Program dan pelaksanaan pembangunan tidak berdasarkan batas administrasi pemerintahan atau provinsi, kabupaten, kecamatan, melainkan batas agroekologi. Yang C. Perwakilan atau zonasi wilayah sasaran dalam suatu kesatuan hamparan economy of land. Yang D. Pembangunan pertanian menggunakan pendekatan sistem usaha tani. Yang E. Pertanian terhadap pelestarian sumber daya alam tanah air dan sumber daya hayati serta keterkaitan antara daerah aliran sungai atau DAS, hulu, tengah, hilir. Penerapan prinsip KIS, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergis antara instrumentasi dan berwenang. Yang G. Penerapan hukum secara konsekuen. Itulah materi yang sempat saya bawakan pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.